Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Ayu Ningsi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Tadulako. Di video kali ini, kakak akan membawakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling, yaitu bimbingan klasikal. Penasaran? Kira-kira topik apa ya yang ingin kita bahas dalam video kali ini? Yuk simak video berikut ini. Adik-adik, kalian pernah tidak berada di situasi yang tidak nyaman? Kemudian ada perasaan yang muncul dari dalam dirinya kalian. Atau kalian pernah dimarahi, dibentak, kemudian secara bersamaan ada gejolak yang muncul dari dalam dirinya kalian. Nah, penasaran apa yang kalian rasakan? Itu yang akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu mengenali yang namanya emosi. Apa sih itu emosi? Jadi, adik-adik, secara sederhananya, emosi ini adalah sinyal atau pesan yang berasal dari dalam dirinya kita. Ibaratnya nih, tubuh dan pikirannya kita itu punya semacam alarm atau pesan yang tersembunyi. Nah, pesan-pesan inilah yang disebut dengan emosi. Contoh, kalau kita senang, itu berarti pesan kalau situasi yang kita rasakan nyaman untuk kita. Kita suka dengan kondisi itu. Atau kalau kita merasa sedih, itu pesan kalau kita tidak nyaman di situasi seperti itu. Kita tidak senang, kita tidak suka, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya kita. Nah, kalau begitu, apa sih pentingnya kita mempelajari emosi? Oke, adik-adik, jadi dengan kita belajar tentang emosi, kita akan lebih mengenal dirinya kita. Dengan kita mempelajari emosi, kita bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan secara sehat. Kemudian, ketika kita telah kenal dengan emosinya kita lebih mudah untuk beradaptasi di lingkungannya kita. Karena emosi ini membuat kita menyadari dirinya kita, apa yang kita senangi, apa yang buat kita nyaman, apa yang tidak bisa kita toleransi, atau sesuatu yang buat kita sadar tentang apa yang terjadi di lingkungannya kita. Semua itu bisa kita pelajari dengan mengenali emosi. Kalau begitu, kita akan belajar tentang semua bentuk emosi. Ternyata adik-adik, emosi itu tidak hanya senang dan sedih saja. Ternyata ada berbagai macam emosi di dunia ini. Misalnya, di sini kakak kategorikan emosi dalam dua kategori. Yang pertama ada emosi dasar, yang kedua ada emosi campuran. Oke, kita akan bahas satu persatu. Untuk emosi dasar, ini adalah emosi yang sering kita dengar. Misalnya, senang, sedih, marah, takut, terkejut, jijik. Nah, emosi-emosi ini itu tentunya familiar untuk kita. Kalau kita senang, itu artinya kita gembira perasaannya, ceria. Contoh, kalau kita dapat nilai yang bagus, kalau kita dapat hadiah. Kemudian sedih, artinya perasaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang kita harapkan, atau tidak nyaman untuk kita. Misalnya, kita kehilangan barangnya kita, atau sedang kehilangan orang tua, atau hal-hal yang buat kita tidak nyaman. Kemudian perasaan marah, artinya kita kesal dan jengkel terhadap sesuatu. Misalnya, kalau temannya kita ejek kita akan
merasakan perasaan marah, atau kita dibentak, dimarahi, kadang emosinya itu juga bergejolak di dalam dirinya kita. Kemudian perasaan takut, artinya kita was-was, waspada terhadap sesuatu. Misalnya, kalau kita sedang melakukan ujian, kita melaksanakan ujian, terus kita ternyata belum belajar, kita akan muncul itu perasaan yang takut tadi. Kita jadi was-was, jadi hati-hati. Atau kita nonton film horor, itu perasaan takut yang kita rasakan. Terus perasaan jijik, misalnya ketika ada sesuatu yang buat perasaannya kita tidak enak, kayak geli juga rasanya. Misalnya ketika kita melihat makanan basi misalnya sudah lama, itu kita akan jijik melihatnya, atau mencium aroma yang tidak sedap. Kemudian ada emosi terkejut. Perasaan yang muncul itu kaget, kayak tiba-tiba misalnya kita dikagetkan sama temannya kita, atau kita tiba-tiba saja mendengar suara yang keras, itu akan muncul perasaan seperti itu. Nah, kemudian emosi campuran. Emosi campuran ini adalah perasaan yang kita rasakan, emosi yang datang ke kita itu secara bersamaan kita rasakan. Misalnya ketika bangga, perasaannya yang terjadi ketika kita merasakan emosi bangga, kayak senang dan puas, itu secara bersamaan masuk di dalam dirinya kita yang kita rasakan. Kalau kita misalnya menang juara, atau kita merasakan kecewa, di mana perasaannya itu sedih dan marah secara bersamaan kita rasakan, sehingga kita merasa kecewa terhadap situasi yang terjadi, atau perasaan-perasaan lain. Emosi yang muncul dari dalam dirinya kita itu punya tujuannya masing-masing. Jadi setiap emosi, bahkan emosi yang tidak enak sekalipun, itu punya fungsi dan tujuannya untuk dirinya kita. Misalnya ketika kita merasa senang, nah senang ini memberitahu bahwa kita sadar tentang apa yang kita senangi, apa yang kita sukai. Ibarat kalau dalam lampu lalu lintas, ini lampu hijaunya kita nikmati perjalanannya. Kemudian misalnya emosi sedih, itu memberitahu kepada kita terkait situasi yang misalnya kehilangan atau berubah, sehingga kita merasa tidak nyaman. Kalau dalam lampu merah, ini ibaratnya lampu kuning. Jadi kita pelan-pelan untuk mempelajari situasinya, mempelajari dirinya kita, mengenal lebih dalam dirinya kita. Kemudian emosi marah misalnya, itu memberitahu kepada kita bahwa ada batasan yang dilanggar, atau ada sesuatu di mana kita merasa tidak adil terhadap situasi ini. Kalau dalam lampu lalu lintas, ini seperti lampu merah, berhenti, karena kita merasa ini tidak adil untuk kita, atau batasan-batasan yang dilanggar yang kita percayai. Kemudian misalnya emosi takut, ini memberitahu kepada kita untuk lebih waspada lagi, hati-hati. Jadi ini sebenarnya emosi yang melindungi kita. Misalnya kalau kita di hutan, kemudian kita lihat ular, atau di lingkungannya kita lah, kita lihat ular, kemudian perasaan yang muncul ada perasaan takut. Sebenarnya itu untuk melindungi kita, agar kita lebih waspada, tidak mendekat ke objek yang kita takuti. Oke, jadi semua emosi itu punya pesannya.
punya tujuannya. Dan setiap orang itu harus aware dan peduli setiap emosi yang muncul dari dalam dirinya, sehingga kita bisa tahu pesan apa yang ingin tubuhnya kita beritahu kepada dirinya kita. Poin ini kita akan mempelajari terkait bagaimana sih caranya kita untuk bisa mengenali emosi yang muncul dari dalam dirinya kita. Jadi di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu perhatikan perasaan di dalam tubuhnya kita. Misalnya ketika kita marah, dadanya kita terasa lapang, kita senyum, kemudian energinya kita itu kayak bertambah rasanya. Misalnya kalau kita sedih, dadanya kita terasa sempit, berat sekali. Kemudian kita lemas. Kemudian misalnya emosi takut, kita jadi gemetar, kita jadi keringat dingin. Hal yang seperti itulah yang bisa membuat kita untuk mengenali emosi apa yang muncul. Oke, cara yang kedua dengan perhatikan pikirannya kita. Misalnya, ketika kita pikirkan kayaknya dia itu benci sama saya. Kayaknya saya merasa dia ini egois. Mungkin emosi yang muncul saat itu adalah emosi marah. Jadi pikirannya kita ternyata bisa mempengaruhi emosi yang muncul dalam dirinya kita. Apa yang kita pikirkan. Kemudian perhatikan perilakunya kita. Misalnya ketika kita merasa sedih, kita itu merasa energinya kita habis, ingin menyendiri, ingin beristirahat. Kalau misalnya kita senang, perilakunya itu kita kayak mau lompat, ketawa, bahagia, seperti itu. Jadi kita perlu memperhatikan hal-hal ini. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa reaksi tubuhnya kita. Itu adalah cara kita untuk mengenali emosi apa sih yang muncul dari dalam dirinya kita. Dan ini sifatnya personal teman-teman. Jadi kenali dirinya, kita akan membahas terkait cara untuk mengekspresikan emosinya kita. Jadi setiap emosi yang muncul dari dalam dirinya kita itu boleh kita rasakan. Begitu juga dengan marah. Tapi mengekspresikannya harus dengan cara yang tepat dan sehat agar tidak merugikan orang lain. Misalnya, cara mengekspresikan diri. Yang pertama, dengan berbicara. Nah, kita bisa mulai dengan bercerita dengan orang-orang yang kita percaya. Jadi menceritakan perasaannya kita. Kalau misalnya situasinya tidak memungkinkan kita untuk cerita, kita bisa cerita ke dirinya kita sendiri. Kemudian yang kedua bisa menulis misalnya. Kayak menulis di buku diary itu memudahkan kita untuk mengekspresikan perasaan yang muncul dari dalam dirinya kita. Kemudian kita bisa dengan latihan fisik, misalnya berolahraga, atau kita bisa memulai dengan melukis, menggambar, kita menuangkan ekspresi di dalamnya. Kemudian bisa dengan mendengarkan musik, kalau adik-adik suka dengar musik, atau bisa juga dengan mengolah nafasnya kita, mengatur nafas dengan nafas yang lebih dalam. Jadi menarik lebih dalam, kemudian dihempuskan perlahan-lahan. Itu bisa menenangkan dirinya. Adik-adik, emosi ini bisa jadi bom waktu untuk dirinya kita kalau dia di dalam terus, tidak diekspresikan. Sehingga penting untuk kita mengekspresikan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Karena kita tidak tahu kondisi di sekitarnya kita. Oke? Kalau begitu, kakak rasa apa yang kakak sampaikan sudah cukup jelas. Kalaupun ada hal-hal yang kalian kurang mengerti, silakan bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Kakak pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan
Sampai jumpa.